Mereka tidak dapat merenggut harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Nah, itu merupakan quotes dari seorang politikus senior dari India, yaitu Mahatma Gandhi. Jadi, maksudnya gimana sih? Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, saya adalah Gede Widya Permana, biasa dipanggil Widi, dengan NIM 21 104121 jurusan TI-DGM. Nah, kutipan dari Mahatma Gandhi itu maksudnya, harga diri seseorang adalah sesuatu yang hanya bisa diambil jika orang tersebut mengizinkannya. Artinya, tidak ada orang lain yang bisa merendahkan atau mengurangi nilai dari diri kita tanpa persetujuan atau izin kita sendiri. Bagaimana sih contoh dari pelaksanaan quotes dari Mahatma Gandhi tersebut? Nah, semisal contoh, jika ada orang lain yang berkomentar negatif tentang postingan kita atau apapun itu di media sosial kita, di saat itu juga kita bisa menyerahkan harga diri kita bisa emosi juga terhadap orang tersebut. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tidak menanggapi secara serius apa yang dilontarkan oleh orang tersebut di media sosial. Mungkin bisa kita menghiraukan atau mengacangin hujatan mereka atau merespon tersebut dengan bercanda. Jadi dengan Anda merespon dengan bercanda atau menghiraukannya, itu sudah suatu tindakan untuk tidak menyerahkan harga diri Anda kepada orang lain. Sebenarnya proaktif itu apa sih? Proaktif adalah sebuah sikap seorang individu yang secara aktif dapat mengambil tindakan tegas dan melakukan berbagai cara agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kita persingkat saja, proaktif itu adalah orang yang berinisiatif. Sebagai orang yang proaktif atau inisiatif di masa pandemi, sebaiknya kita tetap fokus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jika kita terhambat dalam mencari uang atau melakukan tanggung jawab kita di masa pandemi, kita harus melakukan cara bagaimanapun agar kita tetap bisa mendapatkan uang atau melakukan tanggung jawab kita di masa pandemi ini. Jika sebagai contoh, kalau kita berdagang, kita bisa pindahkan lapak kita yang awalnya secara offline, kita pindahkan secara online. Kita buka barang kita di e-commerce. Atau mungkin jika kita jika kita bekerja di bidang jasa, kita bisa, atau mungkin jika kita menggunakan jasa untuk mencari uang atau dalam melakukan tanggung jawab, kita bisa sewakan jasa kita ke freelance tentunya. Kita tidak bisa selamanya bergantung kepada pemerintah pada masa pandemi ini. Kita harus berusaha sendiri, kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana cara agar diri kita bisa survive. Jika kita berkoar-koar saja di internet, itu tidak akan membuat efek apa-apa tentunya. Di pejabat di sana masih tetap bisa makan, sedangkan kita yang berkoar-koar tidak mendapatkan apa-apa dari menyuarakan aspirasi tersebut. Jadi kita harus berusaha sendiri dan berjuang sendiri. Dan ingatlah, tetap menjadi orang yang inisiatif, tetaplah menjadi orang yang proaktif. Begin with the end in mind. Mulailah dengan tujuan akhir. Sesuai dengan pengertiannya, apapun rencana kita mulai dari tujuan terakhir kita. Seperti contohnya aku punya rencana di 10 tahun ke depan, aku punya tujuan untuk menjadi seorang supervisor di bidang kreatif atau sebagai head departemen di bidang kreatif. Aku sudah dapat nih tujuanku di akhir itu sebagai seorang supervisor. Lalu kita tarik ke depan dia dari tujuan kita. Untuk menjadi seorang supervisor atau head departemen, apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah suatu pengalaman untuk menjadi seorang staff graphic designer, dan tentunya kita harus melihat seperti apa sih tugas dari supervisor kita atau head departemen kita. Nah, setelah
sudah dapat setelah kita sudah tahu bagaimana kita sebelumnya untuk menjadi seorang head departemen atau supervisor, kita harus menjadi staff terlebih dahulu. Sebelum menjadi staff, kita harus apa sih terlebih dahulu? Kita bisa menjadi seorang intern atau kita mencari magang untuk menambah pengalaman kita. Seperti apa sih pekerjaan sebagai seorang staff graphic designer? Nah, sebelum menjadi seorang staff atau sebelum menjadi seorang intern, apa sih yang kita butuhkan untuk kita melamar sebagai seorang intern? Kita harus bisa untuk menguasai software dan mempelajari desain itu tersendiri. Jadi kita secara inisiatif belajar bagaimana cara menggunakan software desain dan tentunya belajar teori desain. Let's begin with the end of mind. Bagaimana aku bisa melihat diriku 10 tahun ke depan? Itu sama seperti contoh sebelumnya. Aku melihat diriku 10 tahun ke depan itu akan menjadi seorang supervisor. Selain menjadi supervisor, tentunya aku akan menikah dengan jodohku nantinya dan memiliki seorang anak. Selain itu, selain menikah dan memiliki anak, tentunya aku akan memiliki bisnis studio foto dan akan memiliki staff tentunya di sana. Dan juga kita akan menjadi bos tentunya di studio foto kita. Jadi itu rencana yang aku bangun, yang aku buat. Mengenai direstuinya atau tidak, itu ada di tangan Tuhan. Penyesalanku selama 21 tahun hidup itu adalah ketika aku masuk di masa SD dan SMP, di mana saat itu aku sedang rajin-rajinnya, sedang kecanduannya dengan game. Kesalahanku adalah aku pada saat itu main game hanya sekedar untuk bersenang-senang saja dan tidak ditekuni atau tidak diseriuskan. Padahal sebenarnya jika aku menekuni game pada saat itu dan mengerti tentang adanya turnamen game dan game tersebut bisa menghasilkan uang, mungkin pada saat itu aku akan belajar menjadi seorang profesional gamer. Mungkin aku bisa menjadi seorang YouTuber atau menjadi pro player untuk mendapatkan uang dalam game tersebut. Tapi ya, yang lalu biarlah berlalu. Sudah tidak bisa digapai lagi karena sudah lewat waktunya. Jika ingin mengejar hal tersebut, hitungannya mungkin buang-buang waktu dan persaingannya akan lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Jadi biarlah ada orang lain yang mengambil posisi tersebut, yang mempunyai rezeki di posisi tersebut. Untuk sekarang aku hanya bisa fokus untuk tujuanku ke depannya selanjutnya yang sudah aku rencanakan. Independen dan egois pada dasarnya memiliki kesamaan yang sama. Sama-sama berjuang untuk mencapai keinginan. Tapi apa sih yang membedakan independen dan egois? Independen berjuang untuk mencari keinginannya secara mandiri dan mengandalkan dirinya sendiri. Sedangkan egois adalah keinginan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara menjatuhkan orang lain, dengan cara tidak memperdulikan orang lain. Sekian opini saya dalam rangkaian UTS interpersonal skill saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau saya buat video.